Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu sama-sama kita memulai ya, majelis ilmu kita ini dengan membacakan lafaz basmalah, dan jangan lupa untuk senantiasa meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini, dan kemudian jangan lupa kita siapkan catatan kita untuk mencatat poin-poin yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Taib, kepada Ustaz, Anda persilakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahlihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd, yang pertama ana mohon maaf atas keterlambatan ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengampuni dan memberikan petunjuknya untuk kita semuanya. Subhanallah. Ahibati fillah, khususnya teman-teman yang ada di rumah sakit Islam, ada rasa takut dengan kondisi yang ada. Jumlah yang terpapar secara angka harian, sepertinya negeri kita berada di papan atas. Kalau mungkin di Jawa dikatakan sudah melandai, Allahu a'lam bishawab, tapi mungkin di Jambi tidak. Di luar Jawa sepertinya kondisinya menakutkan. Juga ada kekhawatiran dengan PPKM yang kita nggak tahu kapan berakhir. Katanya sampai tanggal sekian. Tapi ternyata karena pertimbangan satu dan lain hal diperpanjang lagi. Masyarakat menunggu. Dan ternyata di akhir waktu jumlah orang-orang yang terpapar COVID juga masih banyak. Sehingga PPKM dilanjutkan. Ahibati fillah. Bala dan musibah datang. Bala dan musibah datang. Baik yang menimpa diri kita pribadi. Kita ini punya masalah semuanya. Ada musibah yang menimpa di keluarga kita, ada keluarga kita yang meninggal dunia, ada kerabat kita yang sakit, ya. Semua orang punya masalah. Dan bala yang musibah menimpa manusia secara pribadi atau secara umum seperti pandemi sekarang, sejatinya hal itu adalah untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang pura-pura beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman? Iya, saya orang Islam. Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Saya cinta dengan Allah. Saya cinta dengan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Apakah ucapan itu cukup? Ya, kita sebagai manusia menerima orang yang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi Allah akan uji. Mereka tidak akan ditinggalkan dengan sekedar mengatakan amanah. Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak dikasih fitnah. Mereka tidak diuji. Emas. Kalau kita melihat sesuatu yang warnanya kuning, ditaruh di tangan seorang wanita, kita akan melihatnya Masya Allah. Tapi itu warna kuning. Kalau dites dengan api yang panas, maka akan terpisah antara emas yang murni dengan tembaga. Akan tampak mana yang emas benaran dan mana yang hanya tipuan belaka. Walaqad fatanna alladhina min qabli. Kata Allah, kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga nampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman.
sebagian manusia itu ada yang menyembah Allah hanya di kala suka. Ketika berlimpah ruah hartanya, ketika sehat tubuhnya, tatkala dia hidup penuh dengan kenikmatan, dia merasa, agama ini benar, Islam ini benar, kata dia. Allah tuh maha pengasih dan maha penyayang. Tapi tatkala Allah berikan bala dan musibah, tatkala keran rezekinya disempitkan, tatkala kondisi tubuhnya sakit, tatkala masyarakat mungkin mengucilkan dia, apa yang akan terjadi? Sebagian murtad. Allah sebutkan, wa minan nas man ya'budullah ala harf. Ada yang menyembah Allah tuh di pinggiran saja. Ketika dia dapat nikmat, hidupnya nyaman, dia merasa agama ini agama yang benar. Tapi tatkala Allah berikan cobaan, maka dia akan balik. Berbeda dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Nabi Ayub alaihissalam, beliau pernah hidup dengan harta yang berlimpah ruah, dengan keluarga yang begitu menyenangkan dipandang mata, dengan badan yang sehat, semuanya Allah ambil. Hidup hanya dengan istrinya saja. Dengan penyakit yang membalut semua tubuhnya. Dengan harta yang pergi dari. Sampai-sampai dikatakan istrinya harus bekerja. Mencari kebutuhan makan. Apakah Nabi Ayub berpaling dari Allah Azza wa Jalla? Apakah beliau mengatakan Allah nggak sayang sama aku? Allah nggak pengasih, nggak penyayang? Subhanallah. Tatkala beliau berdoa memohon kepada Allah, Anni masani yadur. Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Tetap Allah itu yang pengasih di antara semua yang memberikan kasih sayang. Wa anta arhamur rahimin. Jadi ada hamba yang diuji dengan kesulitan, dia tambah beriman. Tapi ada orang yang dikasih harta, malah dia jadi congkak. Bukan tambah beriman, tambah congkak. Dan itu pun ujian. Seperti Qarun. Dikatakan Qarun itu termasuk orang yang paling berilmu dari kalangan Nabi Musa. Dari kalangan kaumnya Nabi Musa. Dari kalangan Bani Israel. Dia faham sekali dengan Taurat. Tapi ternyata tatkala Allah berikan harta, fitnah harta itu membuat dia lemah keimanan. Bahkan akhirnya Allah membenamkan dia bersama hartanya. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana kita meningkatkan iman dan imun. Di tengah-tengah wabah pandemi. Tapi dalam bingkai ukhuwah Islam. Maka yang perlu kita lakukan adalah membersihkan hati kita dari segala ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada vaksin. Jangan bergantung kepada masker. Jangan bersandar kepada jaga jarak di antara kita. Nah, itu semua sebab. Mau pakai masker, mau pakai vaksin, ya, mau minum vitamin, ya, makan yang bergizi. Itu semua adalah sebab. Yang sebab itu tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tatkala menggunakan semua protokol kesehatan yang memang seharusnya seorang muslim menjalankannya, dia nggak bergantung kepada masker itu. Enggak. Bergantungnya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Serahkan semuanya sama Allah Azza wa Jalla.
semakin sempurna keimanan kita kepada Allah Jalla Jalla, semakin benar keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang akan kita dapatkan adalah rasa aman. Dokter-dokter menyebutkan bahwasanya di antara yang menyebabkan orang itu sakit adalah stres, perasaan kalut, panik, yang menyebabkan imun itu jadi turun gitu. Orang yang awalnya segar ya, ketika takut jadi pucat dia. Seakan-akan darahnya itu hilang dari tubuhnya. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia hilangkan segala ketergantungan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan keamanan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 82? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. artinya Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. subhanallah syama. Sesuai dengan kadar iman kita, kita akan mendapatkan keamanan. Iya, puncak dari kezaliman itu adalah kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan akan hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kepanikan. Tapi orang yang mentauhidkan Allah, dia akan serahkan sama Allah semuanya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api, kaumnya dengan penuh semangat mereka membuat bangunan. Kemudian diletakkan di sana kayu bakar, lalu dikobarkan itu api. Mereka ingin menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim ditelanjangi sama mereka, ditaruh di manjani, dilemparkan ke dalam. Apakah beliau panik? Beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup. Allah sebaik-baiknya pelindung. Jadi kejadian itu membuat keimanan Nabi Ibrahim semakin kokoh. Terjadi pula di masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tatkala 10.000 pasukan datang hendak mengumpul kota Madinah. Datang provokator-provokator yang berusaha untuk menakut-nakuti umat Islam. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang tuh sudah bersatu padu, berkoalisi untuk menghancurkan kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa kata Allah? Fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata hal itu membuat mereka semakin beriman. Jadi kondisi yang menakutkan, kondisi yang mengkhawatirkan secara logika manusia, itu seharusnya menambah seorang mukmin tambah imannya. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukup Allah bagi kami. Mereka tidak mengatakan, oh kita punya pasukan yang sama, kita punya perbekalan yang lengkap, kita punya ini. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya, namanya orang perang, mereka punya persenjataan, mereka punya persiapan, mereka punya pasukan, punya tentara. Tapi hati tetap harus bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Maka para medis, dokter apa mungkin dia pakai
sarung tangan, dia pakai APD yang begitu canggihnya. Dan dia ikutin semua ketentuan. Silakan, tapi jangan bergantung kepada APD. Hatinya bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan iman ini memiliki 60 lebih cabang. Dan iman bid'un wa sittuna syu'bah. Au bid'un wa sab'una syu'bah. Kalau bicara iman, iman ini 60 lebih cabangnya atau 70 lebih cabang. Ada banyak cabang keimanan. Yang seorang muslim itu mau tidak mau harus belajar. Kenapa ada kajian kayak gini? Untuk apa sih sebenarnya gitu? Bukankah kita udah orang Islam, Ustaz? Ya kebanyakan kita Islamnya Islam keturunan. Kalau bicara keimanan, banyak di antara kita yang nggak tahu dengan mana yang iman dan mana yang cabang dari kekufuran atau cabang dari kemunafikan. Rasulullah SAW mengatakan a'laha, yang tertinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Itu keimanan. Sedangkan kita melihat, kenapa di negeri kita, anak punya anak sempat tanya, Bah, kenapa Bah ya? Kalau anak lihat sungai-sungai di luar negeri itu bening-bening ya, bagus-bagus, menyenangkan. Tapi kenapa sungai di tempat kita keruh? Banyak sampah. Kenapa kayak gitu? Kenapa Jem? Bukankah 87,1% penduduk Indonesia itu orang yang beriman? Orang Islam? Iya. Tapi kenapa? Masih ada yang mengganggu saudaranya. Ini kita bicara bingkai ukhuwah. Mungkin ini sesuatu yang tidak disadari bahwasanya membuang sampah di sungai itu merusak ukhuwah kita. Mungkin engkau merasa ketika engkau membuang sampah bersih rumahmu. Iya. Tapi engkau merusak alam ini. Merusak milik bersama. Mengganggu ciptaan Allah yang lain. Tapi nggak sadar. Ada yang buang sampah yang di bukan tempat. Setiap orang lewat sana, ada bau aroma yang tidak menyenangkan. Tapi dilakukan terus. Siapa pelakunya? Sebagiannya muslim. Dan itu merusak imun tubuh kita. Merusak kondisi dan lingkungan kita. Nabi SAW mengatakan, adnaha. Yang paling remeh dari, atau yang paling rendah dari keimanan itu menyingkirkan yang mengganggu. Bukan malah kita membuang gangguan. Seharusnya muslim itu ketika melihat ada sesuatu yang mengganggu di jalan, dia singkirkan. Itulah orang beriman. Jadi pegawai sampah itu diperlukan hanya untuk mengangkut. Tapi kalau mengumpulkan, kita sudah berusaha untuk mengumpulkan di tempatnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu salah satu cabang dari keimanan. Tapi kebanyakan kita nggak malu ya. Buang sampah sembarangan itu nggak malu. Maaf, kencing sembarangan kadang-kala nggak malu. Sampai ditulis di sini, yang buang sampah di sini orang apa gitu ya. Yang kencing di sini siapa? Itu tetap dikerjain. Maka masa pandemi ini seharusnya membuat kita semakin beriman. Meningkatkan keimanan kita. Di antara bentuk iman yang dapat meningkatkan imun, membuat orang itu tidak panik,
membuat orang itu hidup damai, tentram. Dia nggak khawatir besok mau gimana, apa kata Allah Azza wa Jalla. Yang penting aku akan jalani sebabnya. Terus gimana kalau nanti gini, gimana kayak gini, ala Allah. Di antara bentuknya adalah membantu orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Berbagi dengan orang lain. Subhanallah. Ada cerita. Ada seorang yang di masa pandemi ini suka berbagi dia. Padahal banyak orang yang berusaha untuk menabung, untuk menyimpan gitu. Karena dalam bayangan dia kan takut nanti pandemi ini masih panjang, PPKM diperpanjang lagi. Aduh, ada ketakutan dia sehingga dia berusaha untuk menyimpan. Tapi ada orang lain yang berbagi di tengah pandemi. Dia lihat tetangga-tetangganya yang isoman, dia kirimin makanan, dia berbagi sama mereka, dia belikan obat, vitamin, dia berikan kepada mereka. Subhanallah. Ini ada orang ditanya, engkau apa enggak takut? Nanti kau butuh sama fulus yang kau sedekahkan sekarang. Biasanya mungkin kita akan sering mendapatkan jawaban yang benar. Sabda Nabi SAW, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu nggak akan ngurangin harta. Iya. Betul. Sedekah tidak ngurangin harta. Kemudian orang ini ternyata nggak mengatakan gitu. Cuma jawaban dia, al-munfiqun kasyuhada. Orang yang berinfak itu seperti orang yang mati syahid. Orang yang suka berinfak itu seperti mereka. Samanya di mana? Dia mengatakan, la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tidak ada rasa takut dan khawatir buat mereka. Orang yang suka berinfak, orang yang suka membantu orang lain, Allah berikan keamanan sama dia. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Dan hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di antaranya yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 274. Nah, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allahu Akbar. Pahala udah dijamin. Tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar pahala itu. Allah berikan jaminan buat mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut buat mereka. Dan tidak ada rasa sedih. Nggak ada. Itu orang yang rajin berinfak. Allah sebutkan yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Dia berinfak itu bukan hanya di siang hari. Malam pun dia berinfak. Orang kan ada yang nunggu mau berinfak atau nunggu besok. Ini ada orang enggak, malam-malam. Dia keluarkan uangnya. Dia berbagi makanan. Siang enggak nunggu malam, dia bagikan. Sirran wa alaniyah. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Bahwasanya mereka sedekah bukan kalau ada orang aja. Tidak nunggu ada kamera. Mereka bersedekah. Tapi bersembunyi-sembunyi secara rahasia mereka berbagi. Dan secara terang-terangan mereka juga berinfak. Terus apa balasannya? Mereka hidup tenang.
Inilah jemaah yang mungkin kita lihat sebagian kita bingung. Oke, aturan pemerintah mungkin berdampak kepada ekonomi sebagian orang. Ketika engkau melihat dirimu susah, maka perbaiki hubunganmu sama Allah. Perbaiki keimananmu. Sebagian orang itu menjadikan tempat kerjanya sebagai pemberi rizki buat dia. Ketika dia di PHK, ketika usaha dia nggak bisa, seakan-akan dia habis sudah. Anak gimana mau cari makan? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sebenarnya yang memberikan rezeki itu bukan tempat kerja kita. Yang memberikan rezeki itu bukan kantor. Tempat kita bekerja di sana. Rumah sakit, enggak. Terus siapa yang kasih rezeki? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rezeki. Dia yang maha kuat dan maha perkasa. Itu Allah yang kasih rezeki. Waktu kita semua berumur 4 bulan di perut ibunda kita. Siapa yang kasih rezeki sama kita? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat binatang-binatang yang nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah kuliah, nggak punya ijazah dia itu. Mereka hidup, punya keluarga, punya anak-anak. Siapa yang kasih rezeki? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita harus sadar, tatkala memang ada masalah sama kita, yang perlu kita lakukan bagaimana kita berbagi dengan orang lain, membantu orang lain yang kesusahan, Allah akan berikan rasa aman. Jadi jangan gara-gara PPKM kita semakin bakhil. Gara-gara pandemi ini kita semakin pelit. Kita semakin sulit berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan baik itu, perbuatan baik membantu orang lain, ya semua perbuatan kebaikan. Dokter, ngobatin orang, kita nolong orang yang kesusahan. Taqi masari as-su. Itu menyelamatkan dari ancaman kejahatan. Menyelamatkan, kalau istilah orang dulu mengatakan tolak bala. Iya, sedekah itu termasuk tolak bala. Menyelamatkan kita. Kita lebih baik sedekah 1 miliar daripada kita berobat 1 miliar. Ada orang gara-gara sakit, dia harus berobat ke Singapura, kemana habis 1 miliar. Engkau sedekah 1 M. InsyaAllah Allah jaga engkau. Wal afat. Menyelamatkan dari penyakit-penyakit. Wal halakat, dan dari kebinasaan. Dari musibah-musibah. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka adalah orang-orang baik di akhirat nantinya. Rawahul Hakim. Jadi ternyata kita membantu orang lain yang susah di masa pandemi ini. Mungkin kalau kita lihat kan pemerintah ada bantu mereka. Dulu orang-orang musyrikin kalau disuruh berbagi dengan orang-orang miskin, apa kata mereka? Anut'imu man law yasha'ullahu at'am. Apakah kita disuruh ngasih makan orang yang kalau Allah mau kasih, Allah kasih dia makan. Kenapa kok kita yang harus berbagi makanan? Kita yang perlu jamaah. Sedekah itu menjaga imun kita, membentengi diri kita, seperti masker yang kita pakai, seperti hand sanitizer yang mungkin kita gunakan. Sedekah itu menyelamatkan dari penyakit, dari bala-bala dan musibah ini. Dan kemudian Allah akan jadikan kita orang-orang yang stempel orang baik ini. Dan ingat, kain kafan itu nggak ada kantongnya. Anda baru sadar. Kemarin kita mengantarkan jenazah salah satu keluarga, nggak ada kantongnya kain kafan. Nggak ada buat nyimpen handphone, nggak ada. Nggak ada buat nyimpen dompet, nggak ada.
ATM nggak ada. Pernah ngeliat jenazah dibawa terus ada apa kafannya dikasih kantong ya, ada kartu ATM apa mungkin dia mau belanja di kuburan nanti. Maaf ya, ditinggal semuanya. Ketika Rasul SAW menyembelih seekor kambing, lalu dibagikan tuh kambing. Sampai rumah, Nabi SAW bertanya, "Mada baqiya?" Apa yang tersisa dari kambing itu? Qala baqiya dira'u. Tinggal satu kaki depannya. Tinggal satu kaki depan. Berarti semuanya sudah disodakohkan. Yang tersisa itu yang mau dimakan. Tapi Nabi SAW merubah pemahaman istrinya dengan mengatakan, baqiya kulluha illa katifuha au dhira'u. Yang benar itu semuanya tersisa kecuali kaki depannya ini. Semuanya itu yang kita simpan sebenarnya. Jadi yang disodakohkan itu yang kita simpan. Yang kita makan jadi kotoran. Itu yang habis. Jadi orang kan kalau memikirkan ketika dia mengeluarkan duit, membantu fakir miskin. Dia berpikir uang ana, dilihat. Uangnya 1 juta, dia sodakohkan 500.000. Tinggal berapa duitmu? Atau dia sodakohkan 50.000. Dia mengatakan tinggal 950.000. Sebenarnya tinggal 50.000. Itu yang akan tercatat. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Kata Nabi SAW, manusia itu mengatakan hartaku, hartaku. Ini loh milikku, ini rumah milikku, ini mobil milikku, itu tanah milikku, milikku. Hartaku, kata dia. Walaysa laka min mali. Engkau tahu nggak hartamu yang mana? Kata Nabi SAW. Ma akaltahu fa'afnai. Yang kau makan lalu jadi kotoran. Habis sudah. Wa ma labistahu fa'ablait. Yang engkau pakai kemudian jadi usang. Yang ketiga. Wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait. Yang engkau sodakohkan. Dan itu yang kau simpan. Makanya setiap muslim itu harus sodakoh. Harus punya uang, nggak punya uang sedekah. Terus gimana kalau nggak punya fulus, Ustaz? Subhanallah, inilah kita bicara bingkai ukhuwah Islamiyah. Ternyata di sana itu ada banyak model sedekah. Yang sedekah itu akan menyelamatkan kita dari bala dan musibah. Dari COVID-19, dari kanker, dari macam-macam lah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Ala kulli muslimin sadaqah. Ini sirah perintah sebenarnya. Yang menunjukkan wajibnya sebuah amal. Setiap muslim itu harus sedekah. Para sahabat, kalau harus sedekah, mereka mengatakan, ya Nabi Allah, faman lam yajid. Bagaimana kalau nggak ada fulus? Gimana mau sedekah gitu? Qala ya'malu biyadih, fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Subhanallah. Ini sebuah pesan dari Nabi. Kalau ada orang nggak punya duit, kerja. Jangan minta-minta. Engkau nggak punya duit, bekerja. Dengan tangannya. Dulu dianjurkan cari kayu bakar. Sekarang ini mungkin orang bisa ngumpulin kardus. Mungkin dia bisa kumpulin barang rongsokan. Kata Nabi SAW, ya'malu biyadih. Hendaklah dia bekerja dengan tangannya. Mungkin mau becak dia juga bisa. Subhanallah. Fayanfa' nafsahu. Itu bermanfaat buat dirinya. Dia nggak jadi benalu di masyarakat. Dia bekerja, bermanfaat buat dirinya. Wa yatasaddaq. Dan dia bisa sedekah. Jadi nggak punya duit itu kerja. Supaya engkau bisa sedekah. Oleh karena itu kadang-kadang para sahabat Nabi tatkala mendengar Rasulullah SAW berceramah tentang sedekah. Memerintahkan mereka untuk bersedekah. Gimana cerita para sahabat yang nggak punya? Mereka berangkat ke pasar. Nih, seharusnya menjadi inspirasi buat kita semuanya. Kalau bicara
kita nggak punya pekerjaan gara-gara pandemi, baik di PHK atau tempat kerja kita masuk dalam daerah PPKM, nggak bisa buka umpamanya. Ini sahabat ketika nggak punya duit, dia berangkat ke pasar. Ngapain di pasar? Jadi kuli angkut. Mereka ke pasar sudah. Nawarin orang, ada yang mau diangkatin barangnya atau apa. Ketika dia bekerja dapat duit atau dapat makanan, itu dia sodakohkan. Jadi benar-benar bersemangat untuk berbuat baik. Tanpa batas. Nggak ada istilah gimana, anak nggak mampu ini. Kerja, kata Nabi SAW. Fa'in lam yajid. Gimana kalau dia nggak dapat? Dia sudah berusaha kerja, tapi nggak ada kerjaan. Bukan dia nggak mau kerja, dia udah berangkat keluar dari rumahnya, dia bekerja. Sebagian orang umpamanya yang jadi ojek online ya, dia udah keluar rumah umpamanya. Dia nungguin, nggak ada yang order-order, Ustaz. Habis. Apa yang harus dilakukan? Yu'inu dzal hajatil malhuf. Dia membantu orang yang punya keperluan. Dia bantu. Mungkin nggak harus dengan uang ya. Dia membantu dengan, bisa jadi dengan memotivasi orang yang punya hajat itu. Atau dia anterin orang itu, dia punya keperluan, ngurusin ini itu. Dia temenin. Pokoknya engkau lakukanlah yang bermanfaat buat orang lain. Kadang-kala di rumah sakit umpamanya ada satu orang, dia nggak tahu mau kemana gitu loh. Kita bantu, yuk saya anterin ke sana, kemari, ini itu. Sebagian perawat, sebagian ya, itu hanya bekerja untuk duit. Tapi mungkin dirubah. Bagaimana bekerja cari pahala. Yang bukan pekerjaan yang dia bisa bantu orang, dia bantu orang. Sebagian enggak, itu bukan kerjaan aneh. Tapi engkau lagi kosong. Atau engkau sudah istirahat, engkau bisa bantu orang. Nggak harus dengan fulus engkau bantu dia. Dengan dikasih arahan ini dan itu. Kalau fa'in lam yajid, gimana kalau nggak ada? Artinya nggak ada orang yang bisa dibantu gitu loh. Nggak ketemu dia orang yang perlu bantuan dia. Perlu tenaga dia, perlu ilmu dia. Dia nggak dapat tuh. Falya'mal bil ma'ruf. Wal yumsik anisyar. Fa'innaha laha sadaqah. Ya udah, dia beramal baik sudah. Dan menahan diri jangan berbuat jahat. Itu sedekah buat dia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian jemaah di hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, ala kulli sulama min ibni Adam sedekah. Semua sendi-sendi kita ini ternyata ada sedekahnya. Harus disedekahin nih. Sendi-sendi ini. Jadi kalau kita lihat sekarang nih di masa pandemi, kemarin ya, ketika oksigen langka. Orang tuh beli oksigen sampai tabungnya jutaan. Tabung yang kecil yang biasanya mungkin 900, 1 juta. Jadi 1,5 juta, ada yang katanya sampai 3 juta dijual. Dan gak ada lagi. Anak sempat ada tetangga sakit, anak titipin duit dia untuk beli, keliling malam gak dapat oksigen. Kita ini tiap hari pakai oksigen gratis. Gratis ya. Gak bayar. Oksigen yang kecil tuh kalau nggak salah 50.000 ya. Ngisinya. Kita gratis tiap hari. Ada sodakohnya. Sodakohnya tadi semuanya. Kalau dihitung satu-satu yang kau bersodakoh 360 sendi yang ada di tubuh kita sodakohin tuh. Dan cukup sebenarnya untuk mensodakain itu semua. Rakaat duha, kata Nabi SAW. Salat duha 2 rakaat. Jadi salat subuh itu wajib. Qabliyah subuh dianjurkan. Tapi untuk memenuhi sodakohnya itu salat duha. Lunas kita. Tapi tiap hari. Karena kita ingin sehat tiap hari. Minta sama Allah Azza wa Jalla supaya kita dikasih. Ahibati fillah. Gimana Ustaz kalau udah kadung terpapar COVID nih? Udah kadung sakit. Apakah sedekah itu mampu untuk ngobatin orang yang sakit? Naam. Kebanyakan kita itu berobat hanya dengan dokter. Ya, itu sebab. Tapi kita harus tahu, yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Kita lihat perusahaan-perusahaan obat, mereka bikin obat macam-macam, bikin obat.
obat A, B, C, D. Ini orang udah minum obat A, B, C, D, E, F, G. Nggak sembuh-sembuh. Oh mungkin perlu ke lab ini itu. Siap. Sebabnya dijalankan. Tapi ketahuilah. Yang menyembuhkan penyakit itu Allah Azza wa Jalla. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan penyembuhnya. Allah turunkan penyembuh. Jadi semuanya ada obatnya gitu loh. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Dan di antara bentuk pengobatan itu adalah dengan sedekah. Dengan membantu orang lain. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, dawu mardakum bisadaqah. Yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dengan sedekah. Nanti ngobatin yang panas kita obatin dengan apa? Paracetamol biasanya kita kasih umpamanya. Atau nanti kalau radang ini ya udahlah kasih umpamanya antibiotik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa inna lis-sadaqah ta'thiran 'ajiban. Sedekah itu punya pengaruh yang menakjubkan. Punya dampak yang menakjubkan. Fi daf'i anwa'il bala. Dalam menolak berbagai macam bala. Berbagai macam bala. Jadi bukan bicara penyakit aja. Gempa, tabrakan, bencana yang lainnya. Walau kanat min fajirin au min zalimin. Bal min kafir. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, walaupun yang melakukannya itu orang jahat, orang zalim, bahkan orang kafir. Fa inna Allah Ta'ala yadfa' biha anhu anwa'an minal bala. Sesungguhnya Allah menghindarkan dia dari berbagai bala dengan sedekahnya tadi. Kenapa orang kafir kok juga Ustaz? Jadi orang kafir itu akan mendapatkan balasan amal mereka di dunia. Akan dapat balasan di akhirat, nggak dapat apa-apa. Maka di antaranya kalau mereka baik ini itu, ya Allah selamatkan dari bala di dunia. Kata beliau, wa hadza amrun ma'lumun indana. Ini perkara yang sebenarnya sudah maklum di kalangan manusia, yang khusus, yang umum, dan penduduk bumi semuanya sebenarnya, kata beliau. Wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabu. Mereka percaya dengan sedekah ini. Karena mereka sudah pernah praktik. Jadi kalau mau berobat dengan sedekah ini, jangan mengatakan, coba saya, jangan coba. Tapi yakin. Allah Azza wa Jalla akan menyembuhkan. Ketika terjadi gerhana, gelap gulita kota Madinah waktu itu. Beliau akhirnya sholat gerhana dan beliau berceramah. Di antara yang beliau sampaikan dalam pidatonya, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ. Kalau kalian melihat terjadi gerhana ya. Fad'ullaha wa kabbiru. Berdoalah kepada Allah. Bertakbirlah. Wasallu. Laksanakan salat. Watasaddaqu. Dan bersedekah. Berbagi dengan orang lain. Khusus buat para wanita. Nabi SAW ketika beliau salat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau itu datang ke safnya para wanita. Beliau berceramah, berpidato di sana. Yang beliau ingatkan kepada wanita-wanita itu adalah sedekah. Tasaddaqna. Kalian bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Nabi memerintahkan sedekah karena banyak yang di neraka. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya di antara faedahnya sedekah itu menghindarkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan dia menghapuskan dosa yang terjadi di antara manusia. Dengan kita banyak sedekah. Karena kan perempuan-perempuan itu masuk neraka dikarenakan dia suka kufur sama suaminya, ya, nggak berterima kasih sama suaminya, maka disuruh sedekah nih. Itu akan menghapuskan dosa-dosa.
Subhanallah. Ahibati billah fillah. Di antara bentuk yang perlu kita pikirkan di masa pandemi ini, demi kita selamat dari pandemi, dari wabah, demi menjaga iman kita supaya juga nggak rontok, imun kita supaya tetap, maka jangan lupa untuk memperhatikan orang terdekat kita. Nabi SAW ketika ditanya tentang sedekah, yas'alunaka madza yunfiqun, kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang bertanya kepada Nabi SAW apa dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Katakanlah bahwasanya yang paling pantas mendapatkan kelebihan harta kita ini adalah kedua orang tua kita. Kemudian kerabat-kerabat kita. Baru kemudian anak yatim, orang miskin, orang yang terputus, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi yang pertama Allah sebutkan orang tua dan kerabat-kerabat kita. Dan alhamdulillah kita melihat hampir di setiap keluarga itu adalah 1-2 orang yang sukses. Yang mungkin kondisi ekonominya lebih mending daripada yang lainnya. Tolong perhatian engkau. Kalau bicara sedekah jangan jauh-jauh dulu. Kerabatmu dulu engkau kasih. Ibda biman ta'ul. Kemudian juga perhatikan tetangga. Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Ini tanda keimanan. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu tanda iman dan meningkatkan keimanan. Pesan Nabi kepada Abu Dzar, kalau engkau masak kuah daging. Maroko itu kuah daging biasanya. Kalau di Indonesia mungkin kuah daging itu apa? Soto pakai daging. Daging ayam ya. Kemudian ada rawon. Itu daging. Atau apa aja. Kalau engkau masak kuah daging itu, banyakin airnya. Banyakin kuahnya. Terus gimana? Wa ta'ahad bihi jiran. Engkau perhatikan tetangga. Perhatikan tetangga-tetangga kita yang sedang isoman. Bukan mereka malah dikucilkan. Seharusnya mereka dibantu. Tetangga kita mereka. Dan ketika kita membantu dia sejatinya, kita sedang menyelamatkan diri kita dari COVID-19. Ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi syaratnya kita ikhlas lillahi ta'ala ketika berbuat. Bukan berharap pujian dan sanjungan. Dan Nabi SAW berpesan kepada para wanita. Para wanita kan di rumah. Mereka biasanya tahu kondisi tetangganya ketika suami berangkat kerja. Dia dengar mungkin fulana kayaknya COVID ya. Dia sekarang tutupan rumahnya ini dan itu. Kata Nabi SAW, ya nisa al-muslimat. Wahai wanita-wanita muslimah. La tahqiranna jaratun li jaratiyah. Jangan sampai tetangga itu meremehkan pemberian tetangganya. Walau firsanasya. Walaupun cuma kikilnya kambing. Jangan diremehkan. Ini arahan buat yang menerima pemberian tetangga. Tolong jangan meremehkan pemberiannya. Jangan pernah mengatakan, aduh cuma kayak gini, ana bisa masak. Masakan ana lebih enak dari ini. Jangan menghina. Kenapa? Karena ini menunjukkan keimanan tetanggamu. Ketika dia berbuat baik kepadamu. Dia menjalankan perintah. Dan yang terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Rasulullah SAW pernah ditanya. Tentang orang yang paling dicintai Allah. Kata beliau. Ahabun nas ilallah. Au khairun nas. Orang yang paling dicintai Allah. Orang yang paling baik. Anfa'uhum linnas. Adalah orang yang paling bermanfaat. Teman-teman yang ada di rumah sakit, engkau dapat menjadi orang yang paling baik. Kerjamu membantu orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Itu kerjaan. Itu profesi untuk dapat uang. Yang perlu dirubah, pekerjaannya nggak usah dirubah. Ya udah kerjain yang tiap hari dikerjakan gitu. Yang perlu dirubah adalah niatnya. Niatkan tatkala engkau bekerja, tatkala engkau melayani pasien, berharap ridha Allah Azza wa Jalla.
duit mau nggak mau kau akan dapat. Tapi kalau kau cuma cari duit, ya cuma fulus doang. Semoga dengan cara seperti itu, dokter-dokter dijaga imun tubuhnya sama Allah Azza wa Jal, dijaga dari segala bala dan musibah, dan teman-teman yang di rumah sakit yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, mulai saat ini silahkan engkau bergantung sama Allah, tidak bergantung lagi kepada APD yang kau pakai atau masker yang selalu engkau gunakan. Hada wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Abdul Malik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan penyampaian materi ilmu dari guru kita Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Sedikit saya ingin menyimpulkan, membacakan beberapa poin yang disampaikan oleh guru kita. Yang pertama adalah ujian pandemi ini juga untuk membuktikan ya kepada kita semua siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hanya mengaku sudah beriman tapi kemudian kita tidak siap dengan ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian dikiaskan seperti sebuah emas ya, bila dipertemukan dengan api ya, maka akan terlihat akan nampak mana yang emas murni dan mana yang ternyata itu hanya sekadar tembaga yang dikuningkan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai kita saat senang ya, saat limpah harta dan lain sebagainya, kita menganggap bahwa wah agama ini benar, Allah ini baik kepada aku dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lari ke belakang atau murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Kemudian yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan iman dan imun kita adalah dengan terus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung. Namun tetap juga kita harus patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan tetap menjaga keyakinan bahwa rasa aman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati kita, ya, yakni jaga iman kita, jaga pikiran kita, jangan sampai stres yang dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Kemudian, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk iman yang dapat meningkatkan imun adalah dengan membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan senantiasa berbagi dengan orang lain. Karena bersedekah itu hakikatnya tidak sedikit pun mengurangi harta kita, dan orang yang suka berhimpak itu seperti orang yang mati syahid. Kenapa demikian? Karena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena tidaklah mereka itu merasa khawatir dan mereka tidaklah merasa bersedih ya. Kemudian Allah Ta'ala juga adalah Zat yang memberikan rezeki kepada kita sejak usia kita dapat 4 bulan di dalam kandungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan jalan rezeki kita, dan jangan pernah kita khawatir tentang perkara rezeki. Karena sudah sejauh ini Allah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan perjalanan hidup kepada kita. Mustahil bagi Allah kemudian menelantarkan kita semua, hamba-hambanya yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kawan-kawan yang dirahmati Allah, jangan sampai masa pandemi ini membuat kita semakin bakhil. Justru kita harus semakin rutin ya bersedekah. Karena sedekah itu adalah bagian dari menolak balak dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Harta kita adalah apa yang kita makan, lalu kemudian kita keluarkan. Sampai di situ saja harta yang kita miliki. Ya. Lalu dikatakan ala kulli muslim sedekah ya. Wajib bagi setiap muslim bersedekah. Jadi bagaimana bila kita ya seorang muslim yang qadarullah tidak memiliki uang, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bekerja dengan tangan kita sendiri, lalu kemudian kita bisa bersedekah ya dengan uang hasil usaha kita tadi. Dan bila sudah berusaha namun tidak juga ya, menghasilkan uang, maka bersedekahlah dengan menolong orang lain ya, berupa mengeluarkan tenaga ya. Misalnya kita memiliki kendaraan, memberi tumpangan kepada orang lain ya. Dan sedekah itu tidak melulu tentang uang. Dan yang paling penting lagi adalah senantiasa menjaga sholat duha kita. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulaman min ahadikum sadaqah.
wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amru bil ma'rufin shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah, ya, wa yuzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ya, jadi ini hadis dari Rasulullah SAW. Intinya yang pada bagian terakhir adalah ya senantiasa kita melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sholat duha adalah bagian daripada sedekah kita terhadap sendi-sendi tubuh kita yang sudah Allah berikan. Nah, kesimpulannya kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan al-ma'ruf adalah jalan untuk menjaga iman dan imun serta dapat meningkatkan ukhuwah kita. Baik, Ustaz. Insyaallah sebelum pertanyaan mungkin ada sedikit Ustaz memberikan kuis untuk kepada para peserta kajian. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kuisnya ini insya Allah sesuatu yang sudah kita pada tahu semuanya. Nabi SAW menyebutkan 6 hak saudara kita. Saudara kita sesama muslim itu punya 6 hak. Sebutkan 6 hak tersebut. Silakan raise hand. Bagi yang ingin menjawab silakan raise hand. Nah, moderator tidak boleh jawab. Gimana? Ada yang angkat tangan, Ustaz? Belum ada nih, Ustaz. Saya mana ganti soalnya. Itu ada yang angkat tangan, Ustaz? Ada Legita. Nah. Ya, baik. Ada Legita, Ustaz. Fadal, Ade dijawab. Ya. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. 6 hak di antara sesama muslim, antara lain mengucapkan salam ketika berjumpa, Nah. kemudian menjenguk saudara yang sakit, kemudian mengurus kematian saudara, mengantarkan, ya, kemudian ya. saling menasehati, nah. Kemudian memenuhi undangan apabila diundang, Nah. kemudian satu lagi lupa Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau bersin, mendoakan bersin, ketika bersin. Iya, ketika Iya. bersin ya. Apa itu doanya? Yarhamukallah. Yap. Yarhamukallah. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik, Ustaz. Kuisnya berapa, Ustaz? 3, Ustaz. 3. Baik, yang kedua. Yang kedua, siapa sih orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nah, siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Ezalika Utami Putri. Ezalika Puji Utami. Silakan. Tadi orang yang paling dicintai Allah, siapa kata Nabi SAW? Dibuka mic-nya. Ya, ada yang lain? Nah. Satu saja Ustaznya. Iya. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Tadi Rasul SAW ditanya, Man habun nasilallah? Siapa orang yang paling cintai Allah? Ya, kayaknya ada yang angkat tangan dulu. Matikan mic-nya.
Sepertinya nggak ada yang mengangkat tangan. Ada, Ustaz. ada Terakhir, 3 Ustaz. orang tuh, Ustaz. Oh, ada Orang 4, angkat Masya tangan, Allah. Ustaz. Nggak. Coba Oktika dulu. Oktika, silakan dibuka mic-nya. Mana nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa jawab apa nggak bisa? Nggak bisa. Baik, yang lain? Nggak bisa unmute dia, San. Udah. Nggak bisa unmute. Oh nggak, udah bisa. Oh Coba iya, nggak bisa Oktika. unmute. Oh, mungkin jawab. Bentar, jawab di kolom chat mungkin, Ustaz. Nggak bisa diklik katanya. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Yang duluan jawab itu yang benar ya. Dan berhak atas hadiah insya Allah. Hadiahnya apa, Ustaz? Vaksin AstraZeneca. Wallah alam, Ustaz. Kita serahkan kepada pihak manajemen. Orang-orang yang berbuat baik. Windy, Ustaz. Jawab Kayaknya orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang berbuat baik. kurang lengkap, Ustaz ya. Orang lengkap. Ya, Allah cinta kepada orang yang berbuat baik ya. Tapi yang tadi kita bahas, nah itu kayaknya Oktika udah jawab, Ustaz. Oktika. Nah, Orang yang bermanfaat untuk sesama. orang yang paling bermanfaat buat orang lain ya. Nah, orang kata Nabi, orang yang paling bermanfaat buat orang lain ya. Seperti itu. Saya pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Terakhir, iya. Nah, sebutkan 3 faedah sodakoh yang tadi disebutkan dalam kajian. Nah, baik. Sudah sama-sama mendengar, silakan kawan-kawan. 3 faedah dari sodakoh. Yang tidak bisa unmute, bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, ditunggu nih. Hitung mundur ya. Kita hitung mundur, Ustaz. Nah itu, Ustaz. Oh, ada masuk, Ustaz. Baik. Pertama, Oktika lagi mendapatkan imbalan pahala. Kedua, dijauhkan dari penyakit. Ketiga, mendapatkan amal jariah. Kayaknya mendapatkan amal jariah kurang tepat, Ustaz. Nah, tepat. Baik. Nah, yang tadi disebutkan. Ezalika, menyucikan diri, mendapatkan pahala yang banyak, ketenangan hati. Mungkin. Fadhal, Ustaz. Jadi, kita anggap benar, Ustaz? Dianggap benar, Ustaz. Hadiahnya bagi 2 nanti. Baik. Barakallahu fikum, Ustaz. Fadhal. Barakallah. Baik, ada pertanyaan nih, Ustaz. Nah. Sepertinya baru 1 orang tapi 2 pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Pertama, di dalam pelaksanaan infak, sebaiknya siapa dulu yang kita berikan? Kedua, sebagai masyarakat berpendapat bahwa COVID sangat menakutkan. Sebagai penderita terkadang merasa dikucilkan. Bagaimana kita sebagai penderita menyikapi hal tersebut? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Kalau bicara apa pertanyaan pertama jadi lupa, Ustaz. Pertanyaan pertama, siapa yang yang paling berhak kita mendapatkan sedekah ya? Ya, hibati fillah, kalau bicara siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, indi dinar." Aku punya 1 dinar. Kata Nabi SAW, ya udah, engkau gunakan untuk kebutuhan. Kita tuh di dalam agama kita diperintahkan untuk peduli sama diri kita. Tidak berlebih-lebihan. Kalau punya kelebihan lagi, berikan kepada keluarga. Yang menjadi kewajiban. Jadi, hendaklah kita berbagi harta ini dengan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ibda biman ta'ul, kata Nabi SAW. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi jangan kita kasih sana, kasih sini, jadi tanggung jawab kita nggak kasih gitu loh.
orang tua kita yang jadi tanggung jawab kita, maka hendaklah mereka menjadi orang yang pertama kita perhatikan tatkala memang kita punya harta. Bahkan kalau bisa, ya berbagi kepada orang lain itu bukan hanya saat kita lebih. Saat kita punya makanan yang cukup hanya buat kita pun, kita kalau bisa berbagi. Nabi SAW mengatakan, ta'amul wahid itsnain. Ta'amul itsnain li arba. Makanan satu orang itu cukup buat 2 orang. Makanan milik 2 orang itu cukup buat 4 orang. Ini menunjukkan kita ini kebanyakan makan itu lebih dari kapasitas kita sebenarnya. Seharusnya kita punya makanan satu, kita berbagi dengan 2 orang. Dengan satu teman kita. Kemudian juga cerita Ibrahim bin Adham ya, ketika dia bertanya kepada muridnya, "Akhbirni amma anta alaih." Kabarkan kepada aku tentang bagaimana engkau menyikapi kehidupan ini. Kata muridnya, aku kalau dapat rezeki, aku makan. Kalau nggak dapat rezeki, ya sabar. Maka sang guru mengatakan, hakadha ta'malu kilabu balkhin indah. Anjing-anjing di negeriku itu seperti itu. Anjing itu kalau dilemparin makanan, dia makan. Nggak dikasih, dia diam. Jarang kali kita melihat anjing merampok ya. Mencuri. Jarang. Dia dilemparin, dia makan. Nggak ada, dia diam. Maka sang murid seakan-akan ditampar dengan ucapan gurunya. Dia bertanya, kalau engkau bagaimana bersikap? Amma ana, idza ruziqtu athartu. Wa idza muni'tu syakartu. Aku, kalau dapat rezeki, aku akan berbagi. Aku akan lihat orang yang lebih membutuhkan. Wa idza muni'tu. Kalau aku dihalangin dari rezeki, dari harta, dari makanan, aku bersyukur sama Allah. Karena nikmat Allah itu banyak gitu. Bukan hanya urusan uang ini. Banyak nikmat Allah. Baik. Untuk pertanyaan kedua, berkaitan dengan orang yang dikucilkan. Sebenarnya kondisi orang yang sakit dengan penyakit yang menular, yang kemudian diisoman, dikucilkan, nggak ada masalah. Gunakan kondisi itu untuk mendekatkan diri sama Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tahu manusia sejatinya itu akan meninggalkan kita semuanya. Antum yang bertanya, pernah nggak antarkan jenazah keluarganya? Bukan dikucilkan lagi, dibuang seakan-akan, dikeluarkan dari rumah, dibungkus, dimasukkan ke lubang, diinjek-injek, ditinggal. Jadi kondisi yang terkena penyakit menular semoga jadi manfaat buat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Buat orang-orang, buat masyarakat, mereka punya kewajiban memperhatikan dia. Dari sisi tadi berbagi makanan, bagaimana dia jadi sehat, bagaimana dia bisa bergabung kembali dengan masyarakat. Karena sejatinya kau tahu penyakit itu bisa jadi memasukkan orang itu ke surga. Mengangkat derajatnya. Jadi kita harus berpikir positif. Walaupun memang bicara penyakit menular Ustaz. Jadi harus diisolasi, nggak ada masalah. Yang seperti itu. Tapi engkau berbaik sangka bisa jadi itu orang dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Dengan kita yang sehat belum tentu. Bagaimana Nabi menceritakan ahlul afiyah, orang yang sehat di dunia, pada hari kiamat tatkala melihat orang-orang yang dikasih bala itu dikasih pahala yang besar sekali. Orang yang sehat, yang selamat dari penyakit ini kepingin kulitnya itu digunting-gunting karena melihat besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dapat bala itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Nah, Jazakallah khair atas jawaban yang Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa sedekah siang malam baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya. Bagaimana dengan sedekah Jumat? Karena sekarang trennya nunggu Jumat dulu baru sedekah atau berbagi. Itu yang terjadi sekarang ini. Bahkan membuat grup kecil untuk hal ini. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi maksudnya mungkin gini Ustaz.
sekarang ini orang-orang bersedekah nunggu hari Jumat, Ustaz. Ya, Barakallahu fikum. bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal demikian? Nah, jamaah rahimakumullah. Ada waktu-waktu yang mulia. Seperti awal bulan Dzulhijjah. Itu waktu mulia. Kemudian juga ada waktu mulia 10 akhir Ramadan. Namun apakah kita mau bersedekah nunggu waktu tersebut? Sedangkan kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Bicara sedekah Jumat, silakan. Engkau mau punya sedekah hari Jumat ini insya Allah buat hari Jumat. Tapi jangan kemudian hari ini engkau nggak bersedekah, besok nggak bersedekah. Akhirnya engkau cuma sedekahnya hari Jumat doang. Sedangkan kita tahu apakah kita akan sampai hari Jumat atau tidak. Puasa, kita tahu puasa yang mulia itu hari apa? Hari Arafah. Hari Asyura bentar lagi. Apakah kita puasa nunggu Arafah, nunggu Asyura? Kita bisa puasa Senin Kemis. Jadi keutamaan sedekah itu sebenarnya umum. Untuk sepanjang tahun, sepanjang waktu. Hanya saja ada waktu-waktu tertentu yang memang amalan itu dilipat gandakan. Namun berbuat baik itu kalau bisa jangan ditunda. Engkau hari Jumat silahkan punya sedekah hari Jumat. Tapi hari ini engkau silahkan sedekah. Ketika memang ada yang membutuhkan. Ya. Kita kadang-kala ada orang membutuhkan. Mamanya bulan ana kayaknya perlu bantuan. Gitu. Hari ini hari Rebu. Hari Rebu. Hari Kamis. Hari Kamis nih. Oh siap besok ana transfer. Lebih baik mau transfer sekarang. Besok mungkin ada orang lain yang butuh, kau transfer lagi buat orang lain. Jadi tetap kita sebenarnya sedekah, terus cuma di waktu-waktu yang mulia itu ditambah. Jadi bukan menunda, tapi menambah volume sedekah tersebut. Kalau mungkin anak hari-hari biasa sedekah Ustaz, mungkin cuma 2.000, tapi pas waktu-waktu mulia anak sedekahnya 5.000, anggap seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah, semoga jawaban dari Ustaz benar-benar dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan terakhir ini kayaknya Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah terakhir ya. Kalau tidak ada masuk lagi. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara kita menghadapi tingkat stres yang tinggi buat para nakes dengan kondisi saat ini? Bagaimana cara mengelola hati agar dijauhkan dari rasa baper yang terlalu. Ya, jadi mengatasi tingkat stres yang tinggi buat para nakes nih. Khususnya yang menangani pasien-pasien COVID nih. Emangnya pada stres Ustaz? Wallah alam. Cemas mungkin Ustaz. Nah mungkin ada ya, mungkin ada. Gak banyak ya. Di sinilah seharusnya kita itu menggantungkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Stres itu biasanya karena masa lalu atau masa yang akan datang yang ditakutkan. Tatkala dia kembalikan kepada Allah, yang lalu katakan qadarullah wa masya'af. Supaya nggak stres. Nggak perlu mengatakan andai kata. Semua sudah ditetapkan sama Allah. Yang akan datang sudah ditulis. Kita cuma jalani. Sehingga untuk para nakes ketika engkau keluar rumah, katakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Kalau bicara COVID-19, ada orang satu mobil, satu rumah, satu positif, yang lainnya negatif. Supaya kita semakin yakin bahwa yang memindahkan penyakit itu juga Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah yang mencukupin kita. Dia sebaik-baiknya pelindung kita. Dan tatkala terjadi apa-apa, katakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan buat kita. Semuanya kembali kepada keimanan kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang beriman kepada takdir Allah, dia akan hidup damai gitu loh. Dia tidak akan mengatakan andai kata.
seperti ini, seperti itu. Nggak ada, dikatakan qadarullah wa ma syaa. Kemudian ikhlaskan ketika bekerja. Berharap pahala semua, bukan berharap duit doang. Ketika dibuka relawan ya, umpamanya pada banyak daftar. Maka kalau engkau ikut daftar, masuklah engkau daftar dalam orang-orang yang ingin memberikan manfaat buat orang lain. Bukan hanya mencari duit. Duit dapat engkau. Tapi kalau cuma dapat duit, mati ditinggal. Berapa banyak nakes yang meninggal dunia, insentifnya belum keluar. Dia mati udah. Maka niatkan mengharapkan ridha Allah dan menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan ketika bekerja, terus berzikir. Terus berzikir. Dalam kondisi capek, lelah ya. Karena zikir ini amalan yang sebenarnya sangat ringan sekali. Karena hanya perlu kita mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hada wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, apa nih Ustaz? Nah. Ada 2 pertanyaan lagi, boleh Ustaz? Tafadhal. Masih bisa Ustaz? Nah. Tafadhal, alhamdulillah. Baik. Izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, dalam bersedekah apakah kita harus memprioritaskan sesama muslim dulu atau sama saja antara muslim dan non-muslim? Kalau ada pilihan membantu atau sedekah untuk teman penderita COVID, mana yang lebih didahulukan, teman yang muslim atau yang non-muslim? Atau mana yang terdekat dahulu dengan kita? Misalnya yang paling dekat non-muslim. Jika dalam keadaan belum bisa membantu semuanya sekaligus. Jadi maksudnya Ustaz, misalnya paling dekat itu dengan kita adalah teman yang non-muslim. Ternyata ada juga teman muslim yang jauh juga kena COVID. Mana yang dulu kita tolong? Yang dekat tapi non-muslim atau yang jauh tapi seorang muslim? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Sebenarnya kalau bicara sedekah, kita itu boleh sedekah sama semuanya. Muslim, non-muslim. Tapi kalau bicara zakat, maka untuk orang-orang Islam. Kemudian mana yang lebih utama? Jadi orang Islam pun, kita membantu orang Islam pun bertingkat-tingkat. Ada orang muslim yang taat sama Allah. Ada muslim yang nggak sholat. Ya. Ada muslim yang na'udzubillah zalim. Tatkala kita memberikan uang kita, sedekah kita kepada orang yang taat, insya Allah manfaatnya lebih besar. Karena dia sehat, dia bakal sholat. Dia bakal ke masjid. Tapi fulan nih, pelaku kemaksiatan, kalau sehat anak kasih sedekah, mungkin dia kembali ke tempat kemaksiatnya. Jadi, yang lebih utama tentunya seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia muslim yang taat sama Allah. Kemudian mungkin di bawahnya itu, di bawahnya itu. Kalau bicara membantu orang non-muslim, hendaklah kita menjadikan bantuan kita itu sebagai sarana dakwah membantu dia. Supaya dia tahu bahwa Islam itu peduli sama tetangga-tetangganya. Memang kalau dia tetangga dekat kita, hendaklah kita lebih mengutamakan dia. Karena dia dekat kita, kita melihat dia punya hak tetangga. Dia punya hak tetangga. Yang muslim itu mungkin jauh bukan tetangga kita. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika dia menyembelih seekor kambing, dia mengatakan kepada pembantunya yang sedang mengulitin, "Idza faraghta, kalau kau sudah selesai, fabda bijarinal Yahudi." Mulailah dengan memberi tetangga kita yang Yahudi. Karena kadang-kala mereka nggak dipedulikan, padahal mereka tetangga kita dan punya hak tetangga. Memang kalau ada tetangga muslim, non-muslim, dan kerabat, tetangga yang non-muslim ini kadang-kala kurang dipedulikan. Dia tetangga kita. Hendaklah kita juga memperhatikan mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir nih Ustaz. Insyaallah. Saya sudah daftar haji beberapa tahun lalu. Namun karena kondisi ekonomi keluarga meminta batal haji dahulu dan memenuhi nafkah keluarga. Mohon nasihatnya. Jadi sudah daftar haji, namun karena faktor ekonomi, hajinya ditunda ini Ustaz. Nah. Dan uangnya untuk menafkahi keluarga. Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Kita tahu haji ini adalah kewajiban buat yang mampu. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu punya kewajiban berangkat haji, mampu berangkat ke sana. Kalau kiranya engkau termasuk yang tidak mampu dengan kondisi ekonomi sekarang sulit ya, maka nggak ada masalah mau ditarik duit itu
untuk biaya hidup, biaya makan. Nanti ketika mampu kau berangkat haji. Jadi seperti itu. Hendaklah kita ya tahu dengan kondisi kita. Tapi gimana kan haji rukun Islam? Iya, rukun Islam bagi yang mampu. Kewajiban itu bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak wajib. Sedangkan kondisimu sekarang nggak mampu gitu loh. Dan Allah tetap akan mencatat niatmu. Orang punya tabungan, celengan, rencana buat haji. Tapi karena COVID akhirnya dipakai buat hidup Ustaz. Insya Allah niatmu berangkat haji sudah dicatat. Dan kalaupun kau meninggal dunia nggak berangkat haji, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala haji buat engkau. Walaupun memang dia belum berangkat haji gitu loh sampai mati. Tapi tetap niat itu memiliki kekuatan yang dahsyat untuk melipat gandakan pahala buat orang yang punya niat baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke Ustaz Abdul Malik. Jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama kita simak kajian kita pada hari ini. Semoga kita mampu mengamalkan semuanya dan jangan lupa yang sudah mencatat apa yang sudah Ustaz sampaikan, ya, dirapikan lagi catatannya, kemudian dibaca lagi sehingga ilmu itu semakin terkunci dan semakin mudah kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Ustaz, izin Ustaz memberikan faedah terakhir saja Ustaz. Oh, Ustaz, aduh. Baik, mungkin Ustaz sudah keluar ya, kawan-kawan. Baik, kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.